ini kita masuk ke materi baru, yaitu fungsi multivariabel. Ya, apa aja yang kita pelajari di fungsi multivariabel ini? Nanti ada beberapa hal yang kita pelajari. Di intinya, Anda diharapkan setelah selesai mempelajari topik ini sampai minggu ke-14, Anda diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi multivariabel. Nah, masalah apa aja yang berhubungan sama fungsi multivariabel? Pertama, nanti kita mulai dari geometrinya gitu. Jadi untuk geometrinya, walaupun namanya fungsi multivariabel, jadi harusnya gini, fungsi multivariabel itu kita belajar semua fungsi yang variabel bebasnya lebih dari satu. Tapi untuk geometrinya dibatasi, kita cuma belajar di geometri 3 dimensi saja. Jadi variabel bebasnya ada 2. Nah, tapi nanti ketika kita masuk ke turunan, itu mulai variabel bebasnya bisa lebih dari 2. Karena secara konsep sama saja bisa digeneralisasi, mau variabel bebasnya 2, 3, 4 itu konsepnya sama. Tapi kalau geometrinya kenapa cuma 3 dimensi? Karena yang bisa kita visualisasikan itu hanya ruang 3 dimensi saja. Kalau dimensinya lebih dari itu sulit untuk divisualisasikan. Tuh, ya, ini pokok bahasannya. Intinya kita belajar geometri ruang, turunan, fungsi multivariabel, dan aplikasinya. Gitu. Jadi yang subbab turunan itu sampai aplikasi. Tuh. Terus hari ini kita belajar kurva sama bidang datar saja. Jadi dari persamaan geometri ruang ini kita belajar 2 sub pokok bahasan, yaitu kurva sama bidang datar. Saya mulai dari bagaimana kita menyatakan suatu titik dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi pertama ngomongin sumbu koordinatnya dulu. Kalau di 2 dimensi itu sumbu kartesiusnya kan ada 2 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X sama sumbu Y. Biasanya yang sumbu yang datar itu kita sebut dengan sumbu X, yang tegak kita sebut dengan sumbu Y. Nah, kali ini ada tambahan satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, yang harus kita ingat-ingat, 3 sumbu ini, X, Y, dan Z itu ketiganya saling tegak lurus. Tapi karena keterbatasan bidang gambar kita kan menggambar di bidang 2 dimensi. Sementara yang kita gambar adalah ruang 3 dimensi. Jadi karena keterbatasan, maka menggambarnya jadi seperti ini. Jadi kalau mungkin Anda lihat dari gambar, penyataannya antara garis X sama garis Z ini kan enggak 90 derajat sudutnya gitu ya. Tapi ini Anda membayangkannya X itu adalah garis yang keluar dari bidang ini gitu ya. Jadi X-nya itu sebetulnya tidak sebidang sama Y dan Z-nya itu. Ya, ini karena kita kuliahnya nggak ketemu langsung gitu ya, sulit bagi saya untuk mendemonstrasikan gitu ya. Tapi semoga dengan apa yang tampak di layar ini cukup buat Anda untuk membayangkan. Ya. Kemudian karena sekarang kita punya 3 sumbu koordinat X, Y, dan Z, ya, maka setiap titik di ruang 3 dimensi ini posisinya itu selalu ditentukan oleh 3 bilangan berurutan gitu ya. Jadi kalau saya mau menentukan posisi suatu titik atau saya mau nyebut alamatnya sebuah titik gitu ya, maka saya harus sebutkan dengan jelas berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya. Nah, kalau tadi Anda lihat ya, sumbu X itu yang ini kan. Maka kalau saya punya titik yang alamatnya adalah X, Y, Z gitu ya, atau koordinatnya adalah X, Y, Z, maka X ini itu adalah jarak. Jadi titiknya yang ini ya, yang P ini. Kalau saya mau gini, X, Y, Z itu apanya P gitu ya. Ini P itu pertama, kalau Anda lihat garis merah ini adalah garis proyeksi titik P ke bidang X, O, Y. Oh ya, satu lagi berarti ya, sebentar. Tadi ada 3 sumbu, X, Y, sama Z gitu ya.
Tapi untuk Anda ketahui ini sumbu X ini mestinya nggak berhenti sampai di sini. Sumbu X ini terus ke belakang sana. Sumbu Y-nya juga terus ke kiri gitu ya. Terus sumbu Z-nya ini juga terus ke bawah. Jadi sumbu-sumbu koordinat itu kita sebut dengan sumbu-sumbu koordinat gitu ya. Sumbu-sumbu koordinat itu panjangnya tidak terbatas. Ini makanya dikasih anak panah ini terus ke depan terus ke belakang gitu ya. Nah, yang digambar ini, yang terlihat di gambar ini itu adalah sumbu-sumbu di mana titik-titiknya adalah titik-titik positif. Jadi ini pusat koordinatnya, O-nya gitu ya. O itu koordinatnya berarti 0, 0, 0 gitu ya. X-nya 0, Y-nya jadi di titik ini. Pusat koordinatnya ini, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, terus yang ke depan ini adalah sumbu X yang titik-titiknya positif semua. Yang ke kanan ini sumbu Y yang titiknya juga Y yang positif semua. Yang ke atas itu adalah sumbu Z positif. Sebaliknya yang tidak tergambar, yang tidak kelihatan itu yang negatif-negatif. Jadi X yang ke belakang sana, di belakangnya O itu adalah X yang positif negatif semua. Di kirinya O itu Y yang negatif semua. Di bawahnya O itu juga Z yang negatif semua. Ya, jadi kita punya 3 sumbu koordinat. Terus kita punya 3 bidang koordinat. Jadi bayangkan kalau ini tuh jadi antara sumbu X sama sumbu Y itu kan membentuk sebuah bidang. Ini yang bidang yang tidur ini gitu ya. Kita menyebutnya bidang ini, bidang yang ini itu kita sebut dengan bidang X, O, Y. Atau ada yang nyebutnya cuman bidang XY gitu aja. Jadi bidang yang dibentuk oleh sumbu X sama sumbu Y. Ada 3 nanti bidang koordinatnya, namanya bidang koordinat ini ya. Jadi ada X, O, Y, terus ada Y, O, Z yang ini gitu. Terus kan ada yang miring ini ya, kalau ini saya gini. Ini namanya X, O, Z. Jadi kita punya 3 sumbu koordinat, kita punya 3 bidang koordinat, dan kita punya 8 ruangan di bidang atau di ruang 3 dimensi ini. Kita punya 8 ruangan yang masing-masingnya karena ada 8, masing-masing kita sebut dengan oktan. Jadi semoga gambar saya cukup bagus dan cukup jelas ya. Nah, ini kan mestinya terus ke bawah. Terus ini juga mestinya terus ke belakang, ini mestinya juga terus ke kiri. Nah, jadi Anda bayangkan kalau masing-masing ini bidangnya saya panjangkan gitu, maka saya akan punya 8 ruangan. 4 di atas, 4 di bawah. Ya, nanti kita menyebutnya itu masing-masing ruangan itu kita sebut dengan oktan. Berarti ada oktan 1, oktan 2, oktan 3, oktan 4 dan seterusnya sampai oktan 8. Oktan 1 itu yang kelihatan ini yang di depan ini. Ini nama oktan 1. Oktan 2 itu yang belakangnya ini. Jadi yang di belakangnya oktan 1 itu oktan 2. Sampingnya oktan 2 ini oktan 3. Depannya oktan 3 itu oktan 4. Nah, terus 5, 6, 7, 8-nya masing-masing adalah yang di bawahnya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda lihat ini sekarang kedudukan setiap titik itu kan diwakili dengan 3 bilangan berurutan ini, X, Y, dan Z ya. Jadi kalau saya buat pembagiannya gitu, yang X-nya ini X, ini Y gitu ya, ini Z. Kalau semuanya positif, X, Y, Z-nya positif, ini letaknya berarti di oktan 1. Terus kalau X kan yang tadi di belakangnya itu berarti kan X-nya negatif ya. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya positif, itu namanya dia terletak di titik itu terletak di oktan 2. Ini X, Y, Z-nya Anda lihat ini ya. Jadi kalau P ini koordinatnya X, Y, Z, maka ini X itu jarak dari O ke
R, Y itu jarak dari O ke S gitu ya. Terus nanti dari R sama S ini ditarik garis sejajar sama sumbu X dan sumbu Y. Kita punya titik Q, jadi kalau saya tulis koordinatnya satu-satu gitu ya. R ini koordinatnya adalah X 0, 0. S itu koordinatnya 0, Y 0. Terus Q itu koordinatnya adalah X, Y, 0. Z-nya masih 0. Terus P ini ditarik ke atas sepanjang Z. P ini koordinatnya X, Y, Z. Ya, jadi ini saya teruskan ya. Sekarang kalau di sampingnya berarti X-nya masih negatif, Y-nya juga negatif, tapi Z-nya positif. Ini oktan 3. Oktan 4 itu yang X-nya positif karena dia di sebelahnya oktan 1 gitu ya. Terus Y-nya tapi negatif, Z-nya positif. Ini oktan 4. Oktan 5 sampai 8 itu kombinasi X Y-nya sama tapi Z-nya negatif semua karena dia posisinya di bawahnya. Itu oktan 5, 6, 7 sampai 8. Ini tentang ruangannya beserta semua atribut-atributnya ya. Nah, ini tadi lengkapnya pembagian oktannya ada di sini, bisa dilihat sendiri nanti. Nah, kemudian kalau tadi kan titik ya. Sekarang kalau saya mau menggambarkan atau merepresentasikan sebuah kurva, kalau di ruang 2 dimensi gitu ya, kalau di ruang 2 dimensi kan cukup ditulis persamaan Y sama dengan Fx atau X sama dengan Fy, itu kalau saya gambarkan jadi kurva. Dan kemarin Anda sudah pelajari berbagai macam kurva, parabola, garis lurus, terus yang kubik kemarin, akar, dan lain sebagainya ya. Nah, atau selain yang ini ada juga kurva yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan implisit. Kayak gini contohnya, misalnya saya mau menulis persamaan lingkaran gitu ya. Persamaan lingkaran itu kan biasanya kita tulis X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi bentuknya kan implisit, persamaannya bentuknya implisit ya. Terus grafiknya ya berupa kurva lingkaran gitu, atau kurva-kurva yang lain misalnya elips gitu ya. Kalau lingkaran tapi punya sumbu panjang sama sumbu pendek jadinya jadi elips, atau apalagi hiperbola gitu ya, itu juga bentuknya dalam bentuk implisit itu. Nah, yang ketiga, saya bisa menyatakan suatu kurva dalam bentuk parameter. Nah, kayak apa nih contohnya yang dalam bentuk parameter itu ya? Kayak gini. Jadi yang dalam bentuk parameter itu yang kemudian nanti kita pakai untuk menyatakan kurva dalam dimensi 3. Jadi saya tetap menulis seperti tadi. Jadi gini, kurva itu kan kumpulan dari titik-titik gitu ya. Kalau saya punya titik banyak, rapat, saya kumpulkan, titiknya tuh saling nyambung terus gitu, maka dia akan membentuk sebuah kurva. Setiap titik tadi di ruang 3 dimensi, setiap titik itu harus diwakili oleh posisi X-nya di mana, Y-nya di mana, Z-nya di mana. Nah, jadi sekarang kalau saya punya sekumpulan titik kayak gini, X sama dengan sebuah fungsi dari T, Y sama dengan sebuah fungsi dari T, Z sama dengan fungsi yang lain dari T, lalu T-nya nanti, T itu yang kita sebut parameter. T-nya nanti boleh saya ganti dengan sembarang bilangan real, maka saya akan punya sekumpulan titik kan, sekumpulan titik yang kemudian kalau saya kumpulkan, saya satukan, dia akan menjadi sebuah kurva. Ini contohnya kalau di 2 dimensi ya. Misalnya saya punya kayak gini, X itu T kuadrat min 2T, terus Y-nya T plus 1. Pak Anda lihat ini kalau saya buat daftarnya satu-satu gitu ya. Kalau T-nya min 2 gitu ya, saya masukkan ke sini, maka X-nya akan jadi 4 ditambah 4, X-nya 8. Y-nya berarti jadi min 2 tambah 1 min 1. Lihat nih, kalau ini jadi T-nya nggak kelihatan, T itu kan parameter, T itu tidak tampak di sumbu koordinat ini karena kan ini 2 dimensi. Jadi setiap titik itu hanya diwakili oleh X sama Y-nya berapa, nilai X sama Y-nya. Nah, ini tadi X-nya 8, Y-nya min 1, ini titiknya ya.
Ini kalau T-nya min 2. Kalau T-nya min 1, dengan cara yang sama, saya hitung kayak tadi, saya dapat X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Di sini berarti titiknya. Begitu seterusnya, saya buat semua titik ini ada berapa ini titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat 7 titik itu lalu saya hubungkan, maka saya punya kurva parabola. Ya, ini kalau di 2 dimensi. Nah, kalau di 3 dimensi contohnya kayak gini. Jadi kalau dulu waktu belajar biologi di SMA ada DNA itu punya apa helix gitu ya. Nah, kurva helixnya itu kalau dibuat secara matematik persamaannya kayak gini. X-nya itu cos T, Y-nya sin T, Z-nya sama dengan T, lalu T-nya bisa kita jalankan kayak tadi. Nah, ini kalau T-nya dibatasi cuma 0 sampai 6 pi, ya kurvanya berhenti. Ini startnya di sini. Ini kalau T-nya 0, ini kalau T-nya 6 pi. Kalau mau dipanjangkan lagi, helixnya ditinggikan lagi, artinya tinggal nambah T-nya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai belajar dari kurva yang paling sederhana. Kurva yang paling sederhana itu adalah garis lurus. Moga-moga Anda masih ingat, kalau di 2 dimensi, saya membentuk persamaan garis lurus itu kan 2 dimensi ya, cuma X sama Y. Jadi nggak pakai ini. Suku yang ini nggak ada, ruas yang ini nggak ada. Cuma ini aja ya. Jadi kalau saya mau bikin saya kalau mau bikin sebuah garis lurus, itu kan minimal saya butuh 2 titik. Nah, sama di 3 dimensi juga gitu. Kalau saya mau bikin sebuah garis lurus, minimal saya butuh 2 titik. Nah, tadi kan masing-masing titik diwakili oleh koordinatnya tuh X, ada X, ada Y, ada Z-nya. Ya, jadi kalau ini saya kasih nama titik 1, koordinatnya saya beri nama X1, Y1, Z1. Yang ini titik 2, koordinatnya saya beri nama X2, Y2, Z2. Maka ini adalah persamaan garisnya. X min X1 sama dengan X2 min X1 dan seterusnya. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah dulu kalau di 2 dimensi, jadi kalau itu cuma 2 dimensi kan gini bikinnya, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 gitu kan. Atau biasanya kita tulis persamaan garis itu kan gini, Y min Y1 sama dengan, ini tak tulis gini lah, Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Nah, yang selanjutnya Anda kenal koefisien dari X ini itu dulu biasanya Anda sebut dengan gradien atau kemiringan garis. Nah, sama seperti itu, sama kayak gitu. Kalau ini tuh tadi menyatakan gradiennya. Nah, Anda perhatikan dari persamaan awal ini, gradien itu berarti kan ditunjukkan oleh ini penyebut-penyebutnya ini. Nah, sama seperti itu, nanti penyebut-penyebut di persamaan garis dalam ruang 3 dimensi ini itu juga menunjukkan arah garisnya. Gradien itu kan kemiringan toh, kemiringan itu kan menunjukkan garisnya miring kemana, garisnya mengarah kemana gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi nanti X2 min X1, Y2 min Y1 sama Z2 min Z1 ini adalah komponen dari vektor arah garis kita. Nah, jadi tadi yang tertulis X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 tadi kalau saya ganti sama A, B, dan C supaya lebih sederhana gitu ya, maka saya punya persamaan garisnya begini kan. Nah, persamaan garis ini kalau saya nyatakan dalam parameter, gimana sih caranya menyatakan dalam parameter? Caranya gampang sebetulnya. Saya tinggal sama dengankan ini dengan sebuah parameter T gitu ya. Nah, terus lihat nih, kalau saya ambil satu saja, ini saya contohkan satu ya, nanti yang lain Anda tahu. Saya ambil satu saja yang X min X1 per A sama dengan T gitu ya. Maka kalau saya buat
jadi X sama dengan, kan dia jadi gini, X min X1 sama dengan T kali A, atau X sama dengan X1 ditambah T kali A, sama kayak ini kan. Nah, nanti yang Y sama Z juga diperoleh dengan cara yang sama. Jadi sebetulnya ini dalam satu kesatuan itu adalah persamaan yang sama dengan ini. Itu sebetulnya sama. Nah, lalu AB sama C ini, ABC itu adalah komponen dari vektor arah ini. Ini vektor arahnya. Biasanya kita kasih nama V gitu ya, itu vektor arahnya yang menyatakan apa? Menyatakan arah garisnya ini. Jadi komponen vektor arah dari sebuah garis itu pasti sejajar sama garisnya. Ya, terus ini beberapa sifatnya. Jadi kalau ada dua garis yang sejajar itu berarti komponen vektor arahnya pasti kelipatannya gitu ya. Jadi antara A1 sama A2, B1, B2, C1, C2 rasionya sama. Terus mereka saling tegak lurus kalau vektor arahnya saling tegak lurus gitu kan. Nah, ini sebetulnya belajarnya di waktu belajar vektor gitu ya. Waktu belajar vektor Anda tahu dua vektor itu saling tegak lurus kalau dot produknya 0 gitu ya. Nah, dot produk itu kan jumlah hasil kali dari komponen-komponennya. Jadi saya punya dua vektor kan, ini tadi kan ada dua garis. Jadi kalau saya punya di sini ditulis saya punya dua garis, itu berarti garis satu komponen vektor arahnya adalah A1, B1, C1 gitu ya. Terus kalau garis 2 ini komponen vektor arahnya adalah A2, B2, C2. Nah, mereka saling tegak lurus kalau gitu ya, ini tadi. Di ini tuh bisa saya tulis, ini artinya sama aja. Jadi V1 vektor 1 sejajar sama vektor 2 gitu ya. Itu kalau ini terpenuhi, atau sama aja berarti vektor 1 itu adalah K kalinya vektor 2. Nah, terus mereka saling tegak lurus. V1 tegak lurus sama V2, gini kan ya, tegak lurus sama V2 kalau ini tuh sebetulnya dot produknya. Jadi V1 dot V2 ya. Jadi ini sama ini sama. Maaf kok ini sama ini sama, ini sama ini sama. Jadi kalau kita lihat secara vektornya atau kita lihat per komponennya artinya begitu. Ya, ini contohnya. Misalnya saya punya dua titik, terus saya disuruh membuat persamaan garis lurus yang melalui dua titik ini. Nah, apa yang saya ingat lagi? Saya ingat bagaimana tadi persamaan garis yang melalui dua titik. Ya, persamaan garis yang melalui dua titik kan kayak gini tadi. Nah, sekarang saya cuma perlu mengidentifikasi yang mana yang X1, mana yang X2, mana Y1, Y2, mana Z1, Z2. Ini ada dua titik. Siapa yang dijadikan titik pertama, siapa yang dijadikan titik kedua, Anda boleh memilih karena sama saja nanti hasilnya. Ya, asal konsisten. Jadi kalau saya anggap ini titik pertama, maka koordinatnya saya kasih nama ini X1, berarti terus 3 ini adalah Y1-nya gitu ya. Terus 2 ini adalah Z1. Terus ini titik yang kedua kan, berarti ini X2-nya 2 gitu ya. Terus Y2-nya 1, ini Y2, ini Z2. Jadi kalau disuruh membuat persamaan garisnya, saya tinggal mensubstitusikan saja. Ini jadi X min 1, X1-nya min 1 per X2-nya 2 dikurangi min 1 sama dengan Y min Y1-nya 3 per Y2-nya 1 min 3 sama dengan Z min Z1-nya 2 per Z2-nya berapa? 4
dikurangi 2. Jadi apa persamaan garisnya? Saya tinggal menyederhanakan ini, berarti X plus 1 per 2 tambah 1, 3, Y min 3 per min 2 itu sama dengan Z min 2 per 2. Jadi kalau Anda ditanya persamaan garis lurusnya, jawabannya sampai sini saja sudah selesai. Seandainya dilanjutkan pertanyaannya, gitu, tentukan persamaan garis yang melalui 2 titik ini, gitu, yang mana arahnya, gitu ya, arahnya itu yang bawah ini. Jadi kalau ditanya vektor arahnya, ini vektor arahnya berarti 3 min 2. Nah, contoh kedua, ya, kayak gini tadi. Nah, ini contoh kedua, ini yang tadi lanjutannya. Jadi misalnya ada garis, ini dibilang gini, misalnya ada garis L. Garis L itu melalui 2 titik, 1, 2, 1 sama 2, min 1, 1. Kemudian pertanyaannya, tapi Anda tidak ditanya apa persamaan garis L, Anda ditanya tentukan persamaan garis lurus yang melalui 1, min 1, 2, melalui titik yang lain nih, tapi sejajar sama garis L. Sejajar sama garis L. Berarti kalau tadi saya punya persamaan garis lurus itu harusnya kan gini tadi, harusnya adalah X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Harusnya gitu kan. Dan nanti untuk mengisi persamaan ini itu saya tadi sudah punya X1, Y1 sama Z1-nya. Ini toh X1, Y1 dan Z1-nya itu harusnya ini. Nah, tinggal ABC-nya. ABC diisi apa? Katanya tadi garis yang harus saya bentuk ini itu harus sejajar sama garis L. Sejajar sama garis L berarti kan arahnya sama kayak garis yang ini. Garis L itu garis yang melalui titik ini sama titik ini. Kalau gitu, nilai ABC-nya saya tentukan dari 2 garis ini. Jadi nanti kan gini, saya punya titiknya itu yang garis L, ini untuk garis L ya. Jadi untuk garis L, saya punya garis L itu harus melalui 1, 2, 1 sama 2, min 1, 1. Berarti arahnya gitu ya, jangan lupa arahnya tadi itu cuma yang bawah itu kan pengurangan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 gitu ya. Jadi nanti arahnya adalah gitu ya, kalau saya lihat dari sini arahnya adalah 2 dikurang 1, 1 min 1 min 2 min 3 sama 1 kurang 1, 0. Arahnya ini. Jadi nanti ini itu yang jadi ini A, ini B, terus ini C-nya. Jadi nanti mestinya gitu ya, mestinya kalau saya substitusikan ke sini kan jadi X min 1 per 1 sama dengan Y min 1 per B-nya min 3 sama dengan Z min 2 per 0. Nah, tapi jangan lupakan kalau di matematika kita tidak pernah mengenal pembagian dengan 0. Jadi kan tulisan seperti ini itu ilegal di matematika. Nggak boleh kan saya nulis pembagian dengan 0. Nah, tapi ini kenyataannya memang arahnya 0. Maka bagaimana cara saya menuliskannya? Jadi nulisnya tidak seperti ini, nanti persamaan garisnya adalah ini nulisnya. X min 1, ini per 1 kan boleh nggak saya tulis. Terus ini Y plus 1 per min 3. Dan gitu. Jadi kalau ada komponen yang komponen vektor arahnya 0, maka ini pembilangnya tinggal dienolkan. Jadi ini dan Z min 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah satu persamaan garis. Nulisnya yang benar begini ya, bukan gini ya. Ini ilegal kan, kalau di matematik saya nggak boleh nulis pembagian dengan ini. Jadi persamaan garisnya apa? Ini persamaan garisnya.
Anda lihat nanti setelah kita belajar bidang datar, Anda lihat bahwa ini sebetulnya yang ini tuh persamaan bidang datar, ini juga persamaan bidang datar. Jadi nanti kalau ada dua bidang datar saling berpotongan, dapatnya adalah sebuah garis lurus. Gimana mendapatkan itu tadi ya, 1 min 3, 0. Gimana cara saya mendapatkan ini? Ini gini, kan jadi pisahin ya, yang sebelah kanan ini saya membicarakan garis L. Garis L itu tadi dibilang adalah garis yang melalui dua titik. Titiknya 1, 2, 1 sama 2, min 1, 1. Gitu ya. Berarti mestinya kalau saya buat dulu persamaan garis L, gitu ya, ini garis L. Saya bikin dulu persamaannya kan jadi X min X1, saya tulis dulu di sini ya, punyanya L. Ini rumusnya, X2 min X1, Y min Y1, Y2 min Y1, sama dengan Z min Z1 per Z2 min Z1. Tapi punyanya L itu berarti X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2-nya yang ini. Jadi ini X1, Y1, Z1, ini X2, Y2, Z2. Punyanya L ya. Jadi saya belum ngomongin yang garis satunya. Ini sekarang ngomong punyanya L dulu. Maka kalau saya substitusikan ke sini jadinya X min 1 per 2 min 1 Y min 2 per min 1 min 2 Z min 1 1 kurang 1. Nah, sehingga saya punya persamaan garisnya adalah X min 1 per 1, ini satuan gini wes, saya tulis biar jelas. Ini Y min 2 per min 3. Nah, yang ini Z min 1 per 0. Yang ini sebetulnya nggak boleh ditulis seperti ini, tapi yang kita butuhkan dari garis L itu hanya arahnya saja. Soalnya saya nanti mau bikin garis lain, jadi garis saya yang ini itu tadi dibilang garis ini harus sejajar sama L. Sejajar itu kan berarti komponen vektor arahnya sama. Komponen vektor arahnya L itu yang mana? Ini komponen vektor arahnya L. Jadi kenapa jawaban akhirnya begini? Karena tulisan seperti ini itu ilegal di matematika. Jadi harusnya saya nggak boleh nulis kayak gini nih. Karena di matematika kita tidak mengenal pembagian dengan 0. Nah, sehingga kalau Anda menjumpai kayak gini yang vektor arahnya 0, maka cara menyatakannya adalah pembilangnya yang di-nolkan, disama dengankan 0. Pembilangnya ini toh Z min 2. Itu tentang garis lurus. Nanti di soal-soal latihannya Anda akan lihat bagaimana variasi-variasi soalnya, gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, kalau sudah garis lurus, sekarang ngomongin bidang datar. Persamaan bidang datar itu bentuknya kayak gini. Nah, persamaan bidang datar yang kayak gini ini persamaan bidang datarnya bagaimana? Ini persamaan bidang datar yang melalui titik X0, Y0, Z0 dan tegak lurus sama vektor normalnya. Jadi gini, kalau tadi garis, ya. Kalau garis itu punya vektor arah yang dia searah sama garisnya, ya. Jadi gini, kalau saya punya garis gini, garis ini punya vektor arah. Vektor arah itu selalu sejajar sama garisnya. Jadi kalau ini kayak tadi saya kasih namanya garis L, gitu ya. Ini V, gitu. Nah, V ini adalah vektor yang searah dengan L. Ini vektor V itu yang menyatakan kemiringan dari garis L. Gitu. Tapi kan sekarang mungkin nggak bisa dibilang kemiringan saja karena kita ngomongin 3 dimensi. Gitu ya. Jadi nggak sekedar miringnya, tapi harus jelas arahnya kemana. Nah, sementara kalau bidang datar itu arahnya gitu ya atau kemiringannya itu bukan dinyatakan oleh vektor yang searah sama bidang datar itu, tapi justru dinyatakan oleh vektor yang tegak lurus sama bidang datar itu. Jadi kalau ini kayak gini, kita punya bidang yang abu-abu ini bidang datarnya. Dia melalui satu titik tertentu X0, Y0, Z0. Lalu
bidang ini itu tegak lurus dengan vektor n. Jadi vektor n ini adalah vektor yang tegak lurus sama bidang datarnya ini. Nah, persamaannya gini, jadi komponen vektor n itu kalau ditanya posisinya di mana, komponen vektor n itu ada di koefisien dari x, y, z-nya. Ini A, B, sama C. Persamaan ini, gitu ya, persamaan ini itu kan kalau saya uraikan semua nih, kan saya bisa tulis gini ya, AX min AX0 plus BY min BY0 plus CZ min CZ0 sama dengan 0, gitu ya. Nah, terus AX plus BY plus CZ nya saya tulis di sini sendiri. Yang AX0, BY0, CZ0 saya pindah ruas, saya jumlahkan semua, lalu saya jadikan D. Atau ini saya tulis saja biar nggak cuma ngomong. Ini jadinya saya nulisnya gini, AX plus BY plus CZ sama dengan itu AX0 plus BY0 plus CZ0. Nah, yang ini semua, ini kan angka semua nih, A, angka, B, angka, C, angka, X0, Y0, Z0 juga angka tertentu. Maka ini kalau saya jumlahkan kan akan jadi satu konstanta tertentu. Saya singkat, saya kasih nama D. Nah, maka persamaan bidang datar saya jadinya ini. Jadi saya bisa menulis persamaan bidang datar itu dengan dua bentuk. Yang pertama saya tulis kayak gini, yang kedua saya tulis kayak ini, yang ini sama. Itu ya. Nah, terus ini tadi sama kayak dua garis lurus tadi. Jadi kalau saya punya dua bidang 1 sama bidang 2 gitu ya. Yang satu arahnya A1, B1, C1, ini vektor normalnya. Satunya vektor normalnya A2, B2, C2 gitu ya. Maka dua bidang itu sejajar kalau vektor normalnya sama, atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Jadi ini sama kayak tadi, yang garis tadi, asal vektor normalnya adalah saling kelipatan, maka dua bidang itu sejajar ya. Kasus khususnya maksudnya berimpitan tuh berarti ya dia melewati titik-titik yang sama, terus vektor normalnya sama. Terus dua bidang itu berpotongan kalau ini tadi perkalian antara vektor-vektor normalnya sama dengan 0. Nah, terus kalau tadi saya mau bikin persamaan garis lurus, syarat minimalnya adalah saya perlu dua titik yang dilewati oleh garis lurus itu. Kalau saya mau bikin bidang datar, maka syarat minimalnya adalah saya perlu 3 titik yang dilewati oleh bidang datar itu. Ini ilustrasinya kayak gini, karena lihat ya, misalnya saya cuma punya titiknya P sama Q, maka saya nggak bisa bikin satu bidang datar tertentu, karena P sama bidang datar yang melewati P dan Q saja itu bidangnya ada banyak. Saya nggak bisa buat satu tertentu. Tapi kalau saya tambahi, dia selain harus lewat P, lewat Q, juga lewat R. Ya, maka saya pasti dapat satu bidang datar tertentu. Tuh, nanti saya contohkan bagaimana mencari persamaannya. Tapi ini ilustrasinya dulu, visualisasinya. Ini kalau dua bidang datar berpotongan, Anda perhatikan gambar ini, semoga cukup jelas. Pertanyaan saya, kalau saya punya dua bidang datar berpotongan, hasil perpotongannya berupa apa ya? Nah, hasil perpotongannya berupa garis lurus gitu ya. Jadi Anda tahu ya, nanti kalau disuruh nyari tentukan perpotongan dua bidang datar berikut, maka jawaban akhir Anda nanti harus berupa sebuah garis lurus. Kalau garis sama garis berpotongan, hasil perpotongannya apa? T. Ini contohnya, masih contoh yang sederhana dulu. Misalnya disuruh menentukan persamaan bidang datar melalui satu titik tertentu, lalu tegak lurus dengan satu vektor tertentu. Ya, maka saya tinggal masukkan ke rumus tadi ya, dengan mengenali ini titiknya kan, berarti ini yang X0, Y0 sama Z0. Terus yang vektor normalnya itu ini yang A, B, dan C-nya. Jadi kalau saya substitusikan ke sini, berarti persamaan bidang saya jadi 3 kali X-1 ditambah 2 kali Y-2 ditambah C-nya 1 kali Z-3. Kalau udah bisa mensubstitusikan, langkah berikutnya tuh tinggal nyederhanakan aja. Ini kan berarti
3x min 3 plus 2y min 4 plus z min 3. Atau saya bisa tulis 3x plus 2y plus z, ini tadi yang saya bilang tadi kan, yang a, x0, b, y0, c, z0 itu konstanta. Min 3, min 4, min 3, 10 berarti ya. Jadi ini persamaan bidang datar yang diminta. Ya, simple nih, tinggal masukin rumus. Ya, contoh kedua, ini tadi yang saya bilang. Sekarang saya diminta menentukan persamaan bidang datar yang melewati 3 titik ini, 101, 011, sama 110. Gimana caranya? Gini, modalnya saya punya persamaan bidang datar ini kan ya. Kalau dibilang bidang datar kita itu melewati titik 101. Melewati titik berarti kalau X, Y, dan Z di persamaan ini saya ganti sama X, Y, Z-nya titik-titik ini, persamaan saya tetap benar gitu kan. Jadi saya punya modalnya ini gitu ya. Terus saya punya titik pertama itu 1, 0, 1. Kalau titik itu saya substitusikan ke persamaan bidang datar ini, hasilnya jadi, ingat ini X, Y, Z-nya loh ya. Jadi saya punya A kali 1 ditambah B kali 0 ditambah C kali 1 sama dengan D. Atau ini kalau saya tulis persamaan saya jadinya jadi gini, A plus C sama dengan D. Itu titik pertama. Jadi ini tuh ceritanya gini, untuk bikin persamaan bidang datar ini saya kan butuh A, B, sama C-nya. Nah, A, B, C saya cari dari 3 titik yang diketahui ini. Ya, sama saya dapat persamaan ini. Kalau saya mau nyari 3 hal, saya mau nyari A, B, sama C, berarti kan saya butuh 3 persamaan gitu ya. Nah, titik kedua itu 0, 1, 1. Sama dengan cara yang sama saya masukkan ke sini, berarti saya nanti akan dapat persamaannya B ditambah C sama dengan D. Habis itu titik ketiga 1, 1, 0. Saya substitusi ke sini, berarti saya akan dapat A ditambah B sama dengan D. Nah, saya punya 3 persamaan ini sudah 1, 2. Silahkan Anda boleh pakai eliminasi, substitusi, atau kalau ada yang tahu cara dengan matriks ya boleh dicari ABC-nya ya. Oke, saya tunjukkan ya. Saya mau pakai cara eliminasi aja. Saya punya persamaan 1 itu A ditambah C sama dengan D. Persamaan kedua saya, persamaan ketiga saya itu A ditambah B sama dengan D. Ini kan kalau saya eliminasi A-nya, saya kurangkan, saya dapat C min B sama dengan 0. Berarti kan kesimpulannya B harus sama dengan C. Ya, nah ini saya substitusi ke persamaan kedua. Persamaan kedua saya itu bunyinya begini. B ditambah C sama dengan D. Padahal B sama C harus sama. Jadi kan saya bisa gini, ini C ditambah C sama dengan D. Atau 2C sama dengan D, atau artinya C-nya sama dengan setengah D. Gitu ya. Ya, C-nya sama dengan setengah D. Kalau C-nya ketemu, maka B-nya ketemu kan, karena B sama dengan C. Jadi karena C-nya setengah D, kesimpulannya B juga setengah D. Nah, tinggal saya cari A-nya. Saya boleh pakai persamaan 1 atau persamaan 3, karena sama ya kan. Jadi kalau saya substitusikan ke salah satu, misalnya saya ambil persamaan 1, A ditambah C sama dengan D, persamaan saya tadi. C-nya setengah D, berarti ini A ditambah setengah D sama dengan D, kesimpulannya A-nya juga harus sama dengan setengah D, betul ya? Ya, saya sudah punya A-nya, saya sudah punya B-nya, saya sudah punya C-nya. Jadi,
Sekarang ini ya, persamaan bidang datar yang diminta adalah harusnya tadi kan gini, AX plus BY plus CZ sama dengan D. Saya tahu A-nya setengah D, saya tulis di sini. Saya tahu B-nya juga setengah D. Saya tahu C-nya juga setengah D. Z sama dengan D. Nah, sekarang kalau persamaan ini saya kalikan dengan 2 per D. Maka saya akan dapat ini jadi berapa ya? X ya. X plus Y plus Z sama dengan 2. Inilah persamaan bidang datar yang melalui titik ini. Asal saya dikasih 3 titiknya, saya bisa cari ABC-nya, saya bisa cari arahnya, maka saya bisa membuat persamaan bidang datarnya. Variasi berikutnya, misalnya Anda disuruh menentukan persamaan bidang datar yang berpotongan tegak lurus dengan sumbu Z di titik ini. Oh, sekarang tahu enggak? Saya tulis ulang ini tadi persamaan bidang datarnya, gitu ya. Titiknya pasti tahu sudah ini titiknya, gitu ya. Terus ABC-nya dapat dari mana? Saya gambar ulang tadi yang di depan tadi ya. Di depan tadi kita punya, bayangkan gambar saya ini garis lurus ya. Kita punya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kalau tadi kita sudah belajar persamaan garis lurus, gitu ya. Terus kita barusan juga belajar persamaan bidang datar. Nah, di ruang 3 dimensi ini, kita punya 3 sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu kan garis lurus toh. Jadi saya punya garis lurusnya sumbu X, garis lurusnya sumbu Y, sama garis lurusnya sumbu Z. Anda tadi udah belajar persamaan garis lurus. Sekarang kalau saya tanya, sumbu X itu, kalau Anda saya suruh nulis persamaan garisnya apa ya? Kita ke 2 dimensi dulu aja ya, supaya lebih mudah dibayangkan. Di 2 dimensi kan saya cuma punya sumbu X sama sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dulu Anda kalau menjawab soal-soal, sumbu X ini persamaannya apa? Sumbu X itu Y sama dengan 0. Berarti kalau sumbu Y, X sama dengan 0. Nah, saya mau yang kayak gini, persamaan. Sekarang kalau di 3 dimensi, bisakah Anda menjawab saya, kalau sumbu X berarti persamaannya apa? Jadi kalau sumbu X itu gini persamaannya. Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, biasanya kalau satu sudah kejawab, nanti 2 sumbu yang lain pasti bisa. Sumbu Y berarti apa? X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ayo kurang 1 dilengkapi sekalian. Sumbu Z berarti apa? X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu kan kalau sumbunya. Sekarang kalau saya tanya, saya juga punya 3 bidang koordinat di ruang 3 dimensi ini yang tadi saya kasih nama XOY, YOZ, sama XOZ, ya. Sekarang kalau Anda tanya bidang XOY persamaannya apa? Tahu nggak? Apa yang harus saya tulis di sini? Ini bidang XOY. Z sama dengan 0. Semua titik di bidang ini itu Z-nya 0. Makanya persamaannya Z sama dengan 0. Nah, Oke. Biasanya kalau satu sudah ketemu, yang lain juga pasti bisa. Berarti kalau XOZ apa nih persamaannya? Y sama dengan 0. Satunya YOZ persamaannya apa berarti? X sama dengan 0. Sekarang kita mau jawabin ini tadi. Saya punya titiknya. Titiknya udah tahu. Berarti ini kan ini nanti jadi ini X0, ini Y0, ini Z0. Terus ABC-nya, vektor normalnya itu adalah vektor yang searah sama sumbu Z, betul nggak? Karena dia dibilang bidang datar itu harus berpotongan tegak lurus sama sumbu Z. Berpotongan tegak lurus sama sumbu Z berarti kan vektor arahnya sumbu Z itu akan menjadi vektor normalnya bidang datar ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda tadi udah bisa nulis persamaannya. Sumbu Z ini saya tulis ulang di sini aja ya biar nggak
ketutup-tutup. Sumbu Z itu tadi Anda sudah bisa menyatakan ke saya sumbu Z itu persamaannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kalau gitu, kalau saya tanya lah, kalau ada persamaan kayak gini itu berarti vektor arahnya apa ya komponennya? Ingat tadi saya boleh sama dengan kan 0 itu kalau dia penyebutnya 0 gitu kan. Jadi kalau ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti penyebutnya punyanya X sama punyanya Y itu 0, benar ya? Jadi ini saya sudah tahu, ini 0, ini 0. Kurang satu nih Z-nya, di sini nggak keluar Z-nya. Z-nya sama dengan apa ya arahnya? Ya kamu jawab berapapun benar ini, kamu jawab 1 betul, kamu jawab 2 ya betul, kamu jawab 3 ya betul. Jadi Z-nya boleh sembarang K ya, saya tulis K aja, K-nya sembarang. Sehingga sekarang kalau saya mau jawab ini, itu saya tahu kan A-nya 0, oh berarti suku ini jadi 0 semua. Ini karena A-nya 0 ya ini jadi 0, B-nya 0 ini ya jadi 0. Terus C-nya tadi K, sembarang kan ya, K kali Z min, di sini katanya Z0-nya min 1, jadi min 1 gini sama dengan 0. Karena ini tadi saya cuma punya ini sama dengan 0, berarti kan kesimpulannya Z plus 1 sama dengan 0. Atau bidang datar saya ini. Jadi sekarang kalau kita kembali ke cerita ini tadi, Anda paham nggak? Saya disuruh bikin persamaan bidang datar yang melewati titik ini dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Z. Maka kalau saya tanya, Anda tahu nggak bidang datar yang disuruh membuat persamaannya ini itu sejajar sama bidang koordinat yang mana? Yang X sama dengan 0, yang Y sama dengan 0, apa yang Z sama dengan 0? Anda ditanya soal ini, itu Anda diminta membuat bidang datar yang sejajar sama bidang apa di bidang koordinat. Iya, sejajar sama bidang X, O, Y gitu ya. Jadi nanti sebelum jawab aja Anda sudah tahu jawabannya nanti ya harus kayak gini, Z sama dengan apa, sama dengan berapa, itu sebetulnya bisa kelihatan dari ini titik yang dilewati kan, karena dia harus melewati 0, 0, min 1. Karena dia sejajar sama X, O, Y gitu ya, sejajar sama Z sama dengan 0 ya berarti, dan dia lewat sini, maka berarti kesimpulannya ya Z-nya harus sama dengan min 1. Ini tadi saya tunjukkan perhitungannya, tapi sebetulnya Anda logikakan saja gitu ya. Anda logikakan saja bisa ketemu, oh pasti persamaannya Z sama dengan min 1. Oh ini saya kalikan sama 1/K, hilang toh. Sekarang Anda diminta menentukan persamaan bidang datar yang melalui sumbu Y dan melalui titik ini. Tadi variasi soal yang kedua tadi kan Anda dikasih 3 titik yang dilalui bidang datar itu. Sekarang Anda cuma dikasih 1 titik sama 1 garis yang dilewati sama bidang datar itu. Anda tahu kan tadi kurva itu adalah kumpulan titik. Garis itu adalah salah satu bentuk kurva. Ya. Jadi kalau gitu garis itu juga kumpulan titik kan. Sumbu Y itu garis. Betul toh? Sumbu Y itu garis, dia terdiri atas jutaan titik. Kalau Anda mau bikin persamaan bidang datar tadi butuhnya 3 titik minimal gitu ya. Titik pertama pasti ketahuan harus A ini. 2 titik yang lain itu harus ada di sumbu Y. Karena dibilang bidang datar itu harus melalui sumbu Y. Berarti kan 2 titik yang lain tuh boleh Anda cari sembarang titik di sumbu Y. Cari 2 aja, padahal ada jutaan. Anda cuma butuh 2. Kira-kira pilih berapa titiknya? Boleh sembarang nih. Saya tulis nih. Kalau Anda sebutkan tadi 2,0,0 itu posisinya di sini teman-teman, betul nggak? Ini 2,0,0 loh, di sumbu X bukan di sumbu Y. Sumbu Y yang ini loh ya. 020 Bu, sorry. Iya, salah sebut tadi ya. 020. Oke, satunya. Dan saya butuh 1 lagi. Ayo, berapa lagi? Yang gampang tak, jangan yang susah-susah.
010. 010 ya. Oke. Oke ya, saya punya 3 titik berarti sekarang. Nah, caranya sama kayak tadi. Saya boleh substitusikan titik-titik itu ke sini. Saya punya titik pertama tadi 1, 2, 3 gitu ya. Maka persamaan bidang datar saya akan jadi A plus 2B plus 3C sama dengan D gitu. Terus 2 titik tadi yang Anda pilih tadi 0, 2, 0 itu berarti kalau 0, 2, 0 itu berarti A-nya 0, B-nya 2, Y-nya 2, sorry ya. Jadi ini 2B sama dengan D. Terus titik satunya tadi 0, 1, 0. Ini kan berarti B sama dengan D. Itu ya, saya sudah punya 3 persamaan. 3 persamaan, saya milih 2 dulu yang ini. Persamaan 2 sama 3 gitu ya. 2 sama 3 ini mau saya eliminasi, jadi saya kurangkan. 2B dikurangi B itu B, D dikurangi D 0. Oh, jadi saya tahu B-nya 0. B-nya 0 padahal di sini tadi dibilang B sama dengan D, berarti D-nya juga 0 ya. Di persamaan 3 kan dikasih tahu kalau B sama dengan D. B-nya 0 berarti D-nya juga 0. Terus saya masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 saya tadi A plus 2B plus 3C sama dengan D. B sama D-nya 0. Berarti tinggal A plus 3C sama dengan 0. Atau kesimpulannya A harus sama dengan min 3C. Oke, saya punya itu. Sekarang saya substitusi ke persamaan bidang datar saya. Persamaan bidang datarnya secara umum bentuknya gini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. A-nya katanya min 3C, jadi min 3CX plus B-nya 0, terus CZ, D-nya juga 0. Kayak tadi, persamaan ini sekarang saya kalikan dengan 1/C. Sehingga hasilnya adalah min 3X plus Z sama dengan 0. Jadi ini persamaan bidang datar yang diminta. Saya punya bidang, saya punya garis. Yang ditanyakan sekarang adalah titik potong antara bidang ini sama garis ini. Ini gampang nih. Kira-kira perlu saya yang menjawab atau Anda saja ya yang jawab? Mencari titik potong, kayak biasanya kamu nyari titik potong. Gimana cara yang kamu lakukan kalau mau nyari titik potong? Diktekan saja, saya yang nulis. X plus Y. Kenapa? Diapain? Itu X plus Y plus Z dirubah. Terus Jadi dimasukkan ke garis. oh, ini yang dimasukkan ke garis gak tambah susah ta? Bu, Ya. substitusi ke bidangnya. Ya, garisnya yang disubstitusi ke bidangnya. Itu mestinya lebih gampang. Tapi gimana caranya ya mensubstitusinya? Diubah ke satu variabel semua, Bu. Ya. Jadi misal Misal Y-nya gimana? diubah ke X, Z-nya diubah ke X. Ya, oke, saya turuti ya. Y-nya diubah ke X, berarti saya punya dari persamaan garis itu saya punya 2X min 2 sama dengan 3Y min 6. Saya disuruh ngerubah Y-nya ke X, berarti kan ya apa itu? 3Y sama dengan 2X. Ini ke sana berarti plus 4 gitu ya. Atau Ya, Bu. berarti Y sama dengan 2X plus 4 per 3 gitu. Terus Di yang situ Z-nya ke X. nah, yang Z-nya saya punya persamaannya ini boleh saya ambil gini kan ya. 2X min 2 sama dengan 6Z min 18 boleh loh ya. Kan ini soalnya sama dengan semua. Berarti kan ruas kiri sama dengan ruas tengah sama dengan ruas kanan. Kalau saya ambil yang kiri sama yang kanan saja boleh toh. Supaya tadi saya diminta merubah Z-nya ke X. Jadi saya punya apa nih? 6Z sama dengan 2X plus berapa tuh? 16, betul? 16. Iya ya. Jadi Z sama dengan X ditambah 8 per 3, betul?
Betul. Tinggal dimasukkan Bu ke bidang. Iya, betul. Habis itu ini tinggal saya masukkan ke bidangnya tadi. Bidangnya tadi itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Jadi X-nya saya biarkan X, Y-nya yang saya ganti jadi ini tadi, jadi Y-nya saya ganti jadi 2X tambah 4/3, Z-nya saya ganti X tambah 8/3 sama dengan 6. Kalau udah dalam X semua, saya pasti bisa mendapatkan X-nya, atau ya? Benar ya? Ini berarti jadi berapa ya? X, ini 2/3 tambah 1/3, 1 ya berarti. X tambah X ini ya. Sama dengan 6 dikurangi, ini 4/3 sama 8/3 itu 12/3. 4, 6 min 4 berarti, benar? Nah, ternyata angkanya 2X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya sudah ketemu, pasti Y-nya ketemu karena tadi Y sudah kita nyatakan dalam X ya toh. Jadi Y itu tadi sama dengan berapa ya? 2 tambah 4 bagi 3. 6 bagi 3. 2. Benar. Z-nya itu 1 tambah 8 bagi 3. 3 ya. Jadi titik potongnya adalah 1, 2, 3. Ya, oke, nggak ada kesulitan berarti ya kalau soal-soal yang aljabar gini Anda bisa pasti. Saya tunjukkan soal latihannya. Saya nggak jawab semua ya, saya kasih clue-nya saja kalau Anda butuh clue-nya. Kira-kira kalau ini soal latihannya, silahkan dibaca dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti saya beri clue-nya saja. Saya nggak kasih jawaban. Saya nggak jawabkan gitu ya. Jadi nanti bisa Anda pakai untuk latihan beneran. Kalau kalau saya jawabkan nanti yang latihan jadi saya terus. 2A kurang lebih sama. Jadi dari satu persamaan ini Anda buat X atau ini gini, karena ini persamaan garis kan ya, dua-duanya persamaan garis. Jadi dari persamaan garis yang pertama nanti Anda punya hubungan X sama Y, benar? Dari persamaan garis yang kedua Anda akan juga punya hubungan X sama Y. Nah, Anda punya dua persamaan dalam X dan Y, kan bisa Anda eliminasi, substitusi. Dapat X dan Y-nya toh. Kalau sudah dapat X dan Y-nya, tinggal Anda substitusikan untuk tahu Z-nya. Petunjuk saya nanti kalau udah ketemu X sama Y-nya, Z-nya dicari dari garis pertama, Anda hitung Z-nya berapa, Anda hitung juga Z di garis yang kedua. Pastikan bahwa Z di garis pertama dan Z di garis kedua itu sama. Kalau mereka sama berarti dua garis itu memang saling berpotongan. Tapi seandainya nanti ketemunya Z-nya nggak sama, berarti dua garis ini sebetulnya tidak saling berpotongan. Jadi kalau saya punya garis di ruang 3 dimensi, itu kan bisa jadi mereka tidak sejajar, tapi juga tidak berpotongan. Karena mereka kayak bersilangan, satunya di bawah, satunya di atas gitu kan, mereka nggak akan pernah berpotongan. Itu ya, jadi clue-nya saya nggak carikan, tapi Anda cari aja. Dari persamaan garis pertama Anda punya hubungan X sama Y. Dari persamaan garis kedua Anda juga punya hubungan X sama Y. Anda bisa eliminasi dan substitusi dua persamaan itu, Anda akan dapatkan berapa X-nya, berapa Y-nya. X dan Y yang Anda dapatkan itu, nanti Anda substitusi ke persamaan garis 1 untuk dapat nilai Z-nya, dan Anda substitusi ke persamaan garis 2 untuk dapat nilai Z-nya. Kalau Z-nya ketemunya sama di garis 1 dan garis 2, berarti mereka memang berpotongan di titik itu. Tapi kalau Z-nya nggak sama, maka Anda jawab dua garis ini tidak berpotongan. Itu jawabnya. Ya, nanti dicoba ya. Jadi, bikin persamaan garis lurus tadi, kan butuhnya adalah, ini ya, bikin persamaan garis lurus itu butuh titik sama arahnya, gitu ya. Butuhnya itu. Yang A sudah dikasih tahu titiknya, arahnya juga sudah dikasih tahu, tinggal masukkan. Nah, yang B itu sebetulnya juga sudah dikasih tahu, titiknya sudah dikasih tahu, arahnya dikasih tahu dia tegak lurus sama bidang ini. Nah, bidang datar ini pasti punya vektor normal kan tadi.
vektor normal itu, ingat ya, vektor normal itu vektor yang tegak lurus sama bidang. Berarti kalau kamu disuruh bikin persamaan garis yang tegak lurus sama bidang, berarti arahnya garis itu bagaimana dengan vektor normalnya bidang ini? Kalau saya tanya vektor arah garis, ini V, dengan vektor normal bidang untuk soal ini saling apa? Saling sejajar atau saling tegak lurus? Saya punya bidang datar. Bidang datar itu vektor normalnya selalu tegak lurus sama bidang datar itu. Terus nanti disuruh bikin persamaan garis lurus yang tegak lurus sama bidang. Jadi persamaan garisan dan nanti itu kayak gini loh, tegak lurus sama bidangnya ini. Berarti kalau saya tanya, garis kan punya vektor arah tadi. Vektor arahnya garis sama vektor normalnya bidang datar ini saling apa? Sejajar ya. Kalau sejajar berarti kan Anda boleh ambil nanti vektor normal vektor arah garis itu Anda ambil sama dengan vektor normal dari bidang datar ini. Anda tahu nggak ini vektor normalnya yang mana? Ayo, kalau saya tanya ini komponen vektor normalnya apa ya? Bisa jawab nggak? 1, Min 1, 2. Iya, oke. Ya, itu ya. Soal berikutnya, ya harusnya nggak ada kesulitan, ini sejenis dengan contoh-contoh yang sudah saya kerjakan tadi. Oke, silakan dicoba ya.